Soal ini dijelaskan kalau Anda nih sangat senang pada sebuah tas merek LV yang diproduksi di Paris. Ini ibu-ibu biasanya ya. Nah, kemudian karena harganya ini mahal sekali, Anda belum mampu punya tas tersebut. Nah, ada tas KW, tas tiruan, bentuknya hampir mirip dan dijual dengan harga ramah di kantong. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal wawancara P3K 2024. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 6. Anda sangat senang pada sebuah tas merek LV yang diproduksi di Paris. Pembelian hanya bisa dilakukan di toko resminya. Harganya pun tergolong sangat mahal bagi Anda. Anda belum mampu untuk membeli tas tersebut disebabkan banyak keperluan yang lebih penting. Anda melihat beberapa toko online menawarkan tas tiruan merek LV. Bentuknya hampir mirip dan dijual dengan harga ramah di kantong. A. Saya ragu akan terkena penipuan. B. Saya membeli tiruannya terlebih dahulu. C. Saya meminta pertimbangan pasangan saya untuk membeli di toko online tersebut. D. Saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan. Mari kita bahas bersama-sama. Soal ini dijelaskan kalau Anda nih sangat senang pada sebuah tas merek LV yang diproduksi di Paris. Ini ibu-ibu biasanya ya. Nah, kemudian karena harganya ini mahal sekali, Anda belum mampu punya tas tersebut. Nah, ada tas KW, tas tiruan, bentuknya hampir mirip dan dijual dengan harga ramah di kantong. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Bagaimana integritas kalian, bagaimana cara kalian menghargai karya seseorang. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang paling positif. Pilihlah jawaban teman-teman itu menghargai yang asli. Berarti teman-teman tetap membeli yang asli, ya. Walaupun harga yang KW lebih murah, tapi teman-teman dalam menjawab soal ini pilihlah yang menghargai karya orang lain. Ya, berarti pilihlah yang ori, beli yang ori, jangan yang KW. Itu tipsnya. Kita coba lihat yang A. Saya ragu akan terkena penipuan. Sudah jelas ini penipuan ya kawan-kawan ya. Oke, yang A kita tahan dulu kawan-kawan. Yang B, saya membeli tiruannya terlebih dahulu. Nah, kan saya bilang tadi jangan beli tiruan. Pasti salah ya. Yang C, saya meminta pertimbangan pasangan saya untuk membeli di toko online tersebut. Nah, yang C ini berarti dia berminat kawan-kawan ya. Dia sudah berminat mau pilih tas yang KW. Yang C ini masih kurang tepat. Yang D, saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Yang D ini adalah bukti bahwa kita menghargai karya orang lain. Jadi yang D ini jawaban yang paling tepat. Saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Jadi yang D poinnya 4, yang C poinnya 3, A poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 7. Yuda diminta tolong atasannya untuk mengantarkan kiriman barang ke rumah teman atasannya. Yuda tidak tahu isi dari barang yang diantarkan tersebut. Tugas Yuda hanya mengantarkan ke alamat. Ketika barang sampai dan dibuka oleh penerima, Yuda dikomplain karena barang yang diantar ternyata keliru. Tindakan Yuda sebaiknya A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Yuda hanya staf yang tugasnya hanya mengantar barang saja.
B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian tidak berulang. C. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan jika ada barang yang keliru via telepon. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak melakukan apa-apa. Silahkan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan? Nah, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, soal menjelaskan kalau Anda, Yuda ini diminta untuk mengantarkan kiriman barang ke rumah teman atasannya. Tapi ternyata barang yang sampai itu keliru. Sehingga Yuda dikomplain. Yuda sebaiknya, oke, kita pilih jawaban yang memberikan solusi. Dan yang paling positif ya kawan-kawan ya. Kita coba lihat jawaban yang A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Yuda hanya staf yang tugasnya hanya mengantar barang saja. Yang A, bagus ya kawan-kawan ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian tidak berulang. Yang B ini kalau kita lihat jawabannya punya nilai tinggi daripada yang A kalau kita bandingkan dengan yang A ya kawan-kawan ya. Yang B ini dia ada solusinya. Ya, dia ada solusinya. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang A kawan-kawan. Yang A ini kita eliminasi teman-teman ya. Sekarang yang B kita tahan dulu. Kita lihat jawaban yang C. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan jika ada barang yang keliru via telepon. Yang C ini lebih lengkap, teman-teman, daripada jawaban yang B. Kenapa? Karena yang C ini biasa, kalau kita salah kita minta maaf dulu, kemudian kita mendengarkan, dan kita beritahu ke atasan jika ada barang yang keliru. Dan ini solusinya, kawan-kawan. Nah, ya. Dengan menelpon atasan, kita jadi tahu barang yang sebenarnya itu yang mau dikirim apa. Nah, dan kita akan menemukan solusi terbaiknya. Sedangkan yang B hanya memberikan solusi, tapi kita tidak tahu solusi itu yang terbaik, yang tepat atau tidak. Ya kawan-kawan ya. Dan yang B ini juga tidak minta maaf. Jadi yang lebih lengkapnya adalah yang C kawan-kawan. Jadi yang B kita eliminasi. Sebelum kita jawab yang C, kita lihat dulu yang D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami. Setelah itu tidak melakukan apa-apa. Lebih bagus jawaban yang C ya kawan-kawan. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan jika ada barang yang keliru via telepon. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D teman-teman. Soal nomor 8. Anda baru mengetahui hukum membeli barang tiruan tidak diperbolehkan, sebab merugikan pihak produsen asli. Anda sudah terlanjur membeli barang tiruan, dan barang sudah sampai di tangan Anda. Tindakan Anda adalah A. Saya menyesal membelinya, dan tidak ingin menggunakannya. B. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. C. Saya menyedekahkannya atau menjualnya kembali. D. Saya membatalkan pesanan dengan tidak membayar barang. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan? Mari kita bahas bersama-sama. Di soal nomor 8 ini dijelaskan bahwa Anda baru mengetahui hukum membeli barang tiruan tidak diperbolehkan. Nah, Anda sudah terlanjur membeli barang tersebut. Tindakan Anda. Nah, untuk menjawab soal ini kawan-kawan, pilihlah jawaban yang Anda menyesal dan Anda akan memperbaiki kesalahan Anda tersebut. Itu ciri-ciri Anda bermoral dan berintegritas ya kawan-kawan ya. Coba kita lihat pilihan jawaban A sampai D mana yang paling tepat. Jawaban A, saya menyesal membelinya dan tidak ingin menggunakannya. Yang A tepat ya kawan-kawan ya. Bagus jawabannya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Yang B ini lebih bagus daripada jawaban yang A, teman-teman. Kenapa? Yang A ini hanya menyesal membelinya. Hanya menyesal membelinya. Dan tidak dijelaskan kalau Anda ini tidak akan mengulangi kesalahan lagi.
Tidak akan membeli lagi, tidak dijelaskan. Jadi jawaban yang A ini masih kurang tepat. Masih lebih tepat jawaban yang B ya teman-teman ya. Yang B dijelaskan, Anda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi di lain waktu. Berarti ini tingkatannya udah menyesal kawan-kawan ya, udah di atas menyesal, udah mempraktekkan penyesalannya. Kawan-kawan ya, berarti yang A ini kurang tepat teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang C dulu teman-teman, sebelum kita putuskan jawaban yang B. Saya menyedekahkannya atau menjualnya kembali. Tidak dijelaskan di sana kalau teman-teman ini menyesal. Kalau teman-teman ini tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, saya membatalkan pesanan dengan tidak membayar barang. Barang sudah sampai di tangan, ketika di dalam soal sudah dijelaskan, Anda sudah terlanjur membeli, barang sudah sampai di tangan. Jadi yang D ini kurang relevan jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B teman-teman. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 9. Rindi sudah berjanji untuk mengikuti kegiatanmu setelah pulang kerja. Ia berkata ingin belajar lebih banyak darimu disebabkan kamu adalah karyawan terbaik tahun ini. Kamu sudah menunggunya hingga 1 jam, namun ia tak datang. A. Saya menanyakan keadaannya sebelum memarahinya. B. Sulit mempercayainya lagi. C. Saya menanyakan alasannya. D. Saya membiarkannya menyadari kesalahannya sendiri. Silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas bersama-sama. Dalam soal dijelaskan kalau Rindi berjanji untuk mengikuti kegiatanmu setelah pulang kerja. Ya, ia ingin belajar darimu karena kamu adalah karyawan terbaik. Nah, kamu sudah nunggu hingga 1 jam, namun ia tak datang. Baiklah teman-teman, pilihlah jawaban yang paling positif ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Saya menanyakan keadaannya sebelum memarahinya. Oke, ini biasanya kita lakukan seperti ini ya kawan-kawan ya. Kita tanyakan dulu keadaannya, habis itu kita marahi. Nah, ini realitasnya yang kita lakukan yang A ya teman-teman ya. Tapi coba kita lihat dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang lain. Siapa tahu kita mendapatkan jawaban yang lebih baik. Yang B, sulit mempercayainya lagi. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Kalau kita pilih yang B, kita tidak tahu alasannya Rindi itu terlambat atau tidak datang itu apa. Siapa tahu dia kena musibah. Nah ya, jadi yang B ini masih kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, saya menanyakan alasannya. Nah, yang C ini lebih tepat teman-teman daripada yang A. Kenapa? Karena yang C ini dia tidak menggunakan amarahnya. Kenapa tidak boleh menggunakan amarah dalam soal seperti ini? Soal ini kan tidak terlalu mendesak, teman-teman. Bukan urusan penting. Tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak. Tidak urgen. Jadi tidak perlu ada amarah di dalam menjawab soal ini. Jadi yang A masih kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih tepat yang C. Coba kita lihat yang D. Saya membiarkannya menyadari kesalahannya sendiri. Kalau kita biarkan takutnya Rindi ini tadi lupa. Kita biarkan dia nambah lupa dan dia tidak akan sadar kesalahannya kalau tetap kita biarkan. Jadi yang D masih kurang tepat. Jawaban yang paling tinggi nilainya yaitu yang C. Saya menanyakan alasannya. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Soal nomor 10. Arif diundang untuk menjadi MC di acara peringatan hari jadi provinsinya. Arif sudah menyetujui sebab ini adalah kesempatan langkah untuk mengasah bakatnya. Pagi ini, pimpinan meminta Arif untuk berangkat dinas keluar kota hingga hari peringatan tersebut tiba. Padahal hari itu adalah hari libur. A. Saya menjalankan tugas tanpa membantah. B. Saya yakin honor lembur dari atasan lebih banyak. C. Saya menepati janji dan meminta pulang dinas sebelum hari peringatan. D. Saya berkomitmen menjalankan keduanya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal ini menjelaskan kalau Arif itu diundang untuk menjadi MC di acara peringatan hari jadi provinsi. Arif sudah setuju
Arif juga menganggap ini adalah kesempatan langkah untuk mengasah bakatnya. Tiba-tiba pimpinan meminta Arif berangkat dinas keluar kota hingga hari peringatan tersebut tiba. Berarti ada jeda waktu ya kawan-kawan ya, ada jeda waktu, bukan di hari yang sama, masih ada waktu ya. Pada hari itu adalah hari libur. Kita coba lihat jawabannya A ya teman-teman. Saya menjalankan tugas tanpa membantah. Yang A bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang lain. Yang B, saya yakin honor lembur dari atasan lebih banyak. Kalau kita yang B pilih, berarti seakan-akan kita lebih memilih lembur dan kita kita menolak untuk menjadi MC. Kita membatalkan atau tidak menepati janji sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat teman-teman. Masih lebih bagus yang A. Nah, sekarang kita bandingkan jawabannya A dengan jawaban yang C. Saya menepati janji dan meminta pulang dinas sebelum hari peringatan. Yang C lebih relevan, teman-teman. Ya, lebih mencakup keseluruhan. Kenapa Pak Reza bilang lebih mencakup keseluruhan? Yang C ini tugas dari atasan kita jalankan dan tugas untuk menjadi MC juga kita jalankan dengan cara kita meminta pulang dinas sebelum hari peringatan. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Lebih tepat yang C ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan jawaban yang C dengan jawaban yang D. D, saya berkomitmen menjalankan keduanya. Di sini hanya berkomitmen teman-teman. Ya, belum ada tindak lanjutnya. Sedangkan yang C sudah ada tindak lanjutnya. Jadi, jawaban yang lebih baik itu adalah jawaban yang C. Saya menepati janji dan meminta pulang dinas sebelum hari peringatan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B, teman-teman.